Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan mengenai penguploadan untuk dokumen pemberkasan P3K. Nah, dalam pemberkasan nanti baik untuk tahap 1 ataupun tahap 2, setelah dinyatakan lulus, maka akan menunggu masa sanggah dan menunggu untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, ketika daftar riwayat hidup tersebut sudah mulai untuk dapat diakses setiap dokumen, maka dilihat di dalam setiap pengisian data riwayat hidup jangan sampai ada yang terlewat. Jadi harus dengan teliti. Nah, untuk mengingatkan bahwa ketika mendapatkan daftar riwayat hidup tersebut biasanya akan ada senggang waktu, jadi ada deadline. Nah, dimana jangan sampai ketika pengisian DRH kita terburu-buru dan langsung untuk mengakhiri, karena nanti akan berakibat fatal. Untuk itu selalu koordinasi dengan Korcam yang terdapat pada setiap kecamatan. Nah, dalam DRH di aplikasi SSCASN nanti akan ada untuk data perorangan, di mana data ini sudah akan masuk sesuai dengan data ketika kita mendaftar. Ya, nanti akan masuk seperti ini untuk data perorangan, ataupun untuk alamat domisili nanti harus dilengkapi kembali sesuai dengan yang ada di dalam KTP. Kemudian setelah mengisi untuk data perorangan, jangan sampai terlewat, jangan sampai ada yang salah. Setelah selesai, kemudian lanjut untuk klik selanjutnya. Jangan sekali-sekali untuk mengklik resume, ya, karena itu akan menyatakan bahwa data sudah siap dikirim dalam dinas pusat. Maka klik saja selanjutnya, maka kita akan lari ke pengisian data pendidikan. Di sini adalah untuk mengisi pemberkasan mengenai riwayat pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat universitas. Nah, di sini ada gelar ada gelar belakang, di mana gelar ini adalah gelar yang kita miliki. Jadi bukan gelar rektor atau penandatangan dalam ijazah. Jadi penandatangan ijazahnya ini bukan nama kepala sekolah, tetapi cukup dengan jabatannya yang menjabat. Misalnya untuk ijazah SMP yang menandatangani yaitu kepala sekolah, dan untuk S1 yang menandatangani rektor. Jadi bukan nama rektor tersebut yang dicantumkan. Kemudian untuk gelar belakang atau gelar depan, ini adalah gelar yang kita miliki. Jadi kalau kita memiliki gelar depan, misalnya dokter Andes, insinyur, maka ini dicantumkan. Kalau gelar belakang, ini pun adalah gelar yang kita miliki, bukan gelar dari rektor atau yang menandatangani ijazah kita. Maka harus berhati-hati di sini, baik dari akreditasi, maka itu pun harus terisi, karena untuk tingkat SD, SMP, dan SMA pada saat kelulusan belum ada akreditasi, maka bisa kita kosongkan dengan strip. Nah, kursus atau latihan di sini bisa ditambahkan jika memiliki pelatihan kursus, ya. Itu bisa dibuktikan nanti dengan nomor surat dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah merasa cukup, dan untuk kursus atau latihan di sini saya lewati karena tidak saya ikuti dan atau tidak pernah mengikuti kursus, maka saya klik selanjutnya. Nah, untuk pekerjaan di sini ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan di sini, kalau misalnya ibu bapak pernah
terdaftar atau di dalam info GTK-nya ada beberapa sekolah, maka harus meminta surat SK dan dicantumkan. Jadi tambahkan riwayat pekerjaannya, dituliskan. Kalau di sini saya misal tidak memiliki sekolah di luar, jadi tetap di SMP induk saya. Maka saya masuk mulai tahun 2007, lalu selesai tahun 2018, berlanjut di ST, yaitu SK dari dinas, dan sampai terakhir. Jadi dicantumkan 3 tahun terakhir untuk SK-nya. Nah, bagaimana untuk yang memiliki sekolah di luar sekolah induk? Jadi ini bisa ditambahkan riwayat pekerjaannya. Jadi tambahkan, diklik, tulis kembali dinas pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang tempat domisili ibu bapak berada. Kemudian diisi, lalu setelah itu ditambahkan kembali, jika tidak tinggal batalkan. Nah, untuk riwayat pendidikan, lalu ada tanda jasa atau penghargaan. Di sini bisa ibu bapak tambahkan kalau memiliki penghargaan, misalnya memiliki penghargaan di mana memiliki sertifikat dan prestasi. Jika tidak perlu diisi, bisa dilewati dan kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu keluarga, di mana dapat mengisi semuanya di sini untuk istri atau suami, ya, istri atau suami, kemudian anak. Nah, kalau untuk mengisi data anak bagaimana? Ini tinggal tambahkan riwayat anak. Jika memiliki anak 2, 3 atau 4, tinggal ditambahkan saja. Ini kebetulan saya hanya 1. Lalu orang tua kandung. Nah, kalau untuk orang tua kandung, jika salah satu orang tua meninggal, NIK dan nomor kakaknya tidak ada, itu bisa dikosongkan. Bisa kita lihat, bisa kosongkan, ini tidak berwarna merah, jadi bisa dikosongkan. Lalu nanti di akhir akan terdapat yang namanya status. Nah, di sini ada pilihan hidup atau meninggal dunia. Jadi tinggal dipilih hidup atau meninggal dunia. Nah, kemudian untuk orang tua ibu bisa ditambahkan kembali dan diisi. Di sini saya untuk orang tua laki-laki meninggal dunia dan ibu hidup. Lalu saudara kandung pun sama. Nah, untuk saudara kandung, jika saudara atau adik kakak kita sebagai pegawai PNS, itu bisa meminta NIP-nya atau NIP-nya untuk dimasukkan. Kalau tidak, ya kosongkan saja. Nah, lalu status hidup atau meninggal juga dicantumkan. Dan ini untuk saudara kandung diharap diminta untuk kakaknya. Jadi nomor kakak dan nomor KTP-nya dicantumkan. Kemudian bapak atau ibu mertua pun sama, ini dicantumkan nama bapak dan ibu mertua. Nah, jika status hidup atau meninggal bisa diklik, ya. Dan ketika untuk berkas keluarga sudah tercatat semuanya atau sudah diisi semuanya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan atau kurang memasukkan data keluarga, ini cukup dengan mengklik ubah, maka akan kita bisa ubah. Misalnya status perkawinan, ada yang belum menikah atau lainnya, ini bisa diubah. Jadi selama belum dikirim atau mengakhiri masih bisa kita ubah. Nah, kita batalkan, ya. Jadi
ketika mengisi DRH ini harus cermat, harus berhati-hati, jangan terburu-buru. Yang terpenting adalah semua berkas yang diperlukan harus disediakan terlebih dahulu agar kita memudahkan mengisi berkas-berkas tersebut. Nah, setelah terisi semuanya, klik selanjutnya dan kita masuk ke data organisasi, di mana data organisasi ini adalah ketika ibu bapak memiliki kegiatan berorganisasi. Jadi bisa dicantumkan misalnya kegiatan partai, kemudian mungkin DKM setempat dan lain sebagainya, yang dimana bisa memiliki nama organisasi, jabatan organisasi, ya, tanggal mulai sebagai ketua atau apa, ya, nanti bisa dicantumkan. Dan untuk saya di sini organisasi tidak saya cantumkan, jadi saya langsung ke keterangan lain, di mana dalam keterangan ini masukkan hasil dari SKCK yang sudah kita lakukan. SKCK, kemudian tanggal pembuatan SKCK, lalu nama pejabatnya. Jadi nama pejabat yang menandatangani surat SKCK tersebut ditulis tanpa menggunakan gelar, baik gelar depan ataupun gelar belakang. Nah, demikian juga di sini untuk MCU-nya. Jadi hasil MCU-nya dituliskan di sini nomor surat keterangan jasmani dan rohaninya, lalu nama dokternya pun demikian. Karena pasti ketika MCU tersebut akan mendapatkan 4 hasil, ya, 4 berkas, maka di sini surat dokter, nomor suratnya harus mengetik 2 surat dan 2 dokter yang berbeda. Kalaupun sama, cukup dituliskan 1 dokter saja. Lalu ketika sudah merasa lengkap, ya, benar, sudah yakin, maka jangan lupa kita ketik captcha-nya E50. Kita selanjutnya, maaf ada kesalahan di sini. Nah, kita masuk ke dokumen. Jika untuk data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sudah terisi semuanya, maka bisa dicetak DRH perorangan, cetak pula DRH riwayat, dan nanti diunduh. Lalu setelah diunduh, ditulis kembali dengan tulis tangan nama yang benar, kemudian di scan. Setelah di scan, lalu mulai mengupload data-data atau berkas yang diperlukan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, kita lihat kembali data apakah benar. Sudah, jangan sampai ketika kita mengakhiri data yang kita berikan salah. Maka kita lihat dengan teliti, perlahan, nama untuk surat pernyataan di sini sudah kita scan. Untuk surat pernyataan 5 poin, ya, namanya sudah benar. Kemudian surat scan SKCK yang sudah di scan, yang tadi di dalam organisasi tercantum. Nah, sini benar. Kemudian untuk DRH yang sudah digabungkan, DRH tadi, untuk DRH bisa dalam 1 orang beragam, ya. Untuk halamannya itu tergantung dari anggota keluarga atau saudara kandung. Jika saudara kandungnya banyak yang dimasukkan, maka akan berbeda untuk halamannya. Bisa jadi 9 atau lebih dari 10 halaman. Jadi tidak sama. Nah, kemudian
pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini yang ditandatangani oleh pejabat setempat, di mana di sini pengalaman kerja ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, dan harus sudah dipastikan ini data jangan sampai tertukar. Nah, ketika semuanya sudah merasa benar, maka sudah siap untuk kita kirim. Nah, maka semua sudah, kita bisa tekan akhir proses pengisian DRH. Maka semoga apa yang sudah kita lalui menjadikan sebuah keberkahan, dan kita klik dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudah, dan ketika sudah mengklik akhir proses pengisian DRH akan muncul peringatan setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup. Nah, jadi sudah yakin? Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup? Bismillah, sudah, kita klik iya dan menunggu hasilnya. Dokumen daftar riwayat hidup. Nah, ini akhirnya yang tadi terunggah sudah hilang ya. Sudah semua terlihat. Nah, akhirnya sudah selesai, dan alhamdulillah semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih untuk tutorial kali ini dalam pengisian DRH, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.